Halo, selamat malam pemirsa. Mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik dengan Pancasila dan Konstitusi sebagai referensi kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas beragam isu kebangsaan bukan kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Visi Negarawan, program talk show yang mewadahi gagasan luar biasa. Duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita pekan ini? Berikut rangkuman selengkapnya untuk Anda. Idul Fitri kerap dimaknai sebagai hari kemenangan, yaitu kemenangan dari berbagai cobaan seperti lapar, dahaga, dan berbagai perbuatan buruk selama 1 bulan berpuasa. Pada abad pertengahan, penyair Italia Dante Alighieri menulis tentang 3 tahap perjalanan rohani, yaitu Inferno, Purgatorio, dan Paradiso. Secara privat, Ramadan identik dengan Purgatorio, sebuah fase pembersihan seperti memurnikan emas dengan membakarnya atau menempa besi menjadi sebilah keris dengan membuang elemen yang melemahkan. Secara etimologi, salah satu asal kata lebaran adalah leburan yang dalam bahasa Jawa artinya menyatukan. Jadi, selepas Ramadan, kita diharapkan mampu meleburkan diri pada sifat-sifat mulia melalui ujian dan cobaan dengan kesabaran dan ketenangan. Idul Fitri tahun ini dirayakan saat bangsa Indonesia tengah menuntaskan kontestasi demokrasi 5 tahunan. Jamaknya sebuah pertandingan, sedikit banyak pasti ada ketersinggungan, ketegangan, gesekan, hingga perselisihan. Hasilnya membuat sebagian kecewa, namun sebagian lain merasa gembira. Namun sebagai sebuah hajatan bangsa, jangan sampai kontestasi demokrasi justru mengganggu ukhuwah di antara kita. Apalagi demokrasi bukan tujuan kita berbangsa, namun hanya alat untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka. Tantangan bangsa yang begitu kompleks memang tidak bisa dihadapi oleh satu kelompok, oleh satu golongan, oleh satu institusi partai politik. Tapi kita harus merajut semangat kekitaan, kekompakan daripada seluruh anak bangsa yang mampu untuk membangkitkan kesadaran kita bersama bahwasanya musuh besar bangsa ini sebagai musuh kita bersama adalah kemiskinan dan kebodohan. Melalui pemilu, bangsa Indonesia sukses melakukan rotasi kepemimpinan secara beradab tanpa mengganggu jalannya roda pemerintahan. Melalui pemilu, bangsa Indonesia sukses melakukan koreksi kekuasaan agar pengemban amanat rakyat bekerja lebih baik di masa depan. Jadi, pemenang pemilu 2024 adalah bangsa Indonesia. Dalam pidato 1 Juni 1945, Bung Karno menyatakan, kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yaitu demokrasi politik ekonomi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan butuh kerjasama seluruh anak bangsa. Di pentas politik Indonesia, kita menyaksikan 2 tokoh bangsa meneladani tradisi saling sapa, walau sebelumnya saling belaga. Kini, mereka tak sungkan untuk bekerja sama demi kemaslahatan bangsa. Idul Fitri adalah bentuk selebrasi universalitas perayaan keagamaan menjadi perayaan bersama. Dalam tradisi Idul Fitri,
ada perjumpaan sosial lintas keagamaan, suku, etnis, dan bahasa dalam arena milik bersama untuk membangun semangat kolektif dan kolegial sesama anak bangsa. Tradisi Syawalan adalah momen membangun kekeluargaan yang plural, saling menghargai perbedaan untuk memperkuat rumah besar Indonesia. Pemirsa, kontestasi demokrasi adalah sebuah kompetisi. Para politisi bersaing meraih simpati dengan mengumbar narasi. Selama tidak melanggar aturan pidana, berbagai manuver politik adalah hal biasa. Walau serangan dan tangkisan boleh jadi memantik perdebatan hingga ketersinggungan. Usainya pertandingan adalah sinyal untuk kembali bergandengan tangan, bekerja bersama menyukseskan pembangunan. Di hari Lebaran kita diajarkan untuk saling memaafkan. Di hari yang fitri kita merajut kembali tali silaturahmi. Ukhuwah tidak hanya Islamiyah, ada pula ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan sesama anak bangsa. Dan ukhuwah basyariah, yaitu persaudaraan sesama umat manusia. Dalam ruang privat, Idul Fitri adalah selebrasi kemenangan atas berbagai ujian dan cobaan yang kita lalui selama bulan Ramadan. Dalam ruang publik, kita juga merayakan kemenangan atas ancaman pembelahan sosial dan konflik horizontal. Momentum Lebaran melatih kembali gotong royong dan empati sosial. Kemenangan bangsa adalah tema diskusi kita malam hari ini dan telah hadir 3 narasumber di studio, yaitu Guru Besar Antropologi Profesor Dr. Semiarto Aji. Selamat malam Prof. Aji. Selamat malam. Baik, kemudian juga ada cendekiawan kebangsaan Sukidi PhD. Selamat malam Pak Sukidi. Malam Mbak Wira. Kemudian pengamat sosial Dr. Devi Rahmawati. Selamat malam Mbak Devi. Malam Mbak. Terima kasih ketiga narasumber kita sudah hadir di studio, tapi kita akan mulai diskusi usai jeda. Tetap bersama kami di Visi Negarawan. Kembali bersama kami di Visi Negarawan. Pemirsa, saat penetapan 1 Syawal pekan ini, sejumlah ormas Islam menyatakan usainya kontestasi demokrasi menambah keistimewaan momen Idul Fitri tahun ini, yaitu untuk merajut kembali kohesi sosial yang terdampak dinamika politik. Kita awali diskusi dengan pendapat para pakar yang hadir di sini mengenai kondisi sosial terkini. Saya ke Mbak Devi dulu ya, Mbak Devi, bahwa banyak yang mengapresiasi gitu jalannya pemilu 2024 ini dikatakan lebih sejuk kalau dibandingkan dengan 2019 dan juga 2014. Benarkah sebetulnya kohesi sosial kita ini memang baik-baik saja? Ya, kalau bicara, kita harus melihat dari dua sisi sebenarnya dalam konteks kuantitatif yang sangat terukur melalui penelitian para ahli, diantaranya misalnya ada teman-teman UI yang semenjak puncak tanda kutip polarisasi masyarakat dari mulai Pilkada DKI 2017, lalu Pilpres 2019 dan sebagainya, ternyata dugaan bahwa masyarakat kita mudah terbelah dalam setiap event politik sebenarnya secara akademik tidak terbukti. Kenapa? Kalau dibandingkan dengan riset di Amerika, mungkin nanti para Prof dan Mas Sukidi yang bisa menjelaskan lebih dalam. Konteks Indonesia ketika dilakukan riset terhadap partai, pemilih partai maupun terhadap terakhir itu penelitiannya Juni 2023 menyongsong pemilu 2024, para pemilih kandidat 3 yang kemarin berkontestasi, ternyata tidak ada perbedaan mendasar terhadap isu sosial, politik maupun ekonomi. Semuanya rata-rata memiliki kesamaan perspektif, baik misalnya dalam konteks partai yang dianggap sangat religius ataupun partai yang dianggap sangat nasionalis. Ternyata ketika dilakukan riset, para pemilihnya semua berada dalam spektrum yang sama. Memang ada perbedaan derajat, artinya walaupun sama-sama setuju, ada yang paling setuju tapi ada yang kurang setuju. Contohnya isu-isu mengenai, pertama, apakah agama misalnya harus menjadi pertimbangan dalam
kebijakan pemerintahan, ataupun misalnya apakah kemudian terkait pelarangan minuman keras misalnya, atau kepemimpinan perempuan, rata-rata baik itu ketika sekali lagi risetnya ditujukan pada pemilih partai, pendukung partai ataupun masyarakat publik sebagai pemilih para kontestan, 3 kontestan yang terakhir berlaga, semuanya sama-sama setuju. Misalnya sama-sama setuju bahwa kesamaan iman dan agama itu penting di negeri ini. Mau yang semangatnya sama, mau yang religius atau nasionalis dan sebagainya. Nah, ini menarik gitu bahwa memang bangsa kita ini alhamdulillah gitu ya, secara DNA, secara sosial memang tidak mudah terbelah, walaupun sudah dalam konteks pisau yang tajam seperti politik. Berbeda dengan Amerika yang pembelahannya menurut riset mereka sendiri, Pew Research dan sebagainya, itu clear bisa sangat berhadap-hadapan antara isu senjata, isu kelompok-kelompok minoritas dan sebagainya. Di kita tidak. Dan ini satu hal yang perlu kita rayakan, kemenangan bangsa ini yang sebenarnya memang tinggal ketika ada patron atau lokomotif sosial yang baik, yang artinya selalu menunjukkan upaya untuk melakukan akomodasi korporasi secara natural, gerbong sosialnya biasanya akan ngikut. Nah, ini yang sebenarnya baik untuk terus dilestarikan, bagaimana peran para elit yang selepas kontestasi sudah ditunjukkan dalam beberapa kali pileg maupun pilpres gitu ya, berupaya mendemonstrasikan perdamaian tersebut. Jadi kuncinya memang dari para elitnya begitu ya, agar sampai pada akar rumput betul-betul menjaga persatuan itu tidak terpolarisasi atau terbelah terlalu jauh. Saya ke Pak Sukidi. Pak Sukidi, dinamika politik tentu sedikit banyak begitu ya memicu prasangka, polarisasi di tengah anak bangsa. Dengan berakhirnya Pilpres maupun Pileg yang kemarin, apakah serta-merta bahwa sentimen negatif itu telah luntur, Pak Sukidi? Pemilu 2024 ini justru menimbulkan luka yang sangat dalam bagi kita sebagai bangsa. Luka itu tercermin pada kecurangan, pada praktek politik yang sangat tidak bermartabat, dan terutama pada praktek politik uang. Ada satu keprihatinan yang sangat mendalam diutarakan oleh salah satu warga negara Indonesia bernama Ibu Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan pertanyaan besar, kemana arah bangsa ini mau dibawa pemimpinnya ke depan. Ini pertanyaan yang sebenarnya mewakili pergolakan kita. Hati pikiran kita. Karena apa? Pertama, hukum tidak berdaulat, tetapi justru dimanipulasi oleh pemimpinnya. Apa yang oleh Ibu Megawati sebut sebagai manipulasi hukum sebenarnya memiliki rujukan akademis di Amerika. 2 profesor di Harvard, Profesor Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt di Department of Government Harvard University, menyebut bahwa hukum dan lembaga pengadilan itu dipakai sebagai political weapon, senjata politik. Bukan saja untuk menekan para pesaing politik, tapi juga untuk melakukan politik ketakutan dan politik intimidasi. Sehingga pemilu tidak berjalan secara adil, secara jujur, secara fair. Jadi fairness yang menjadi asas penting dalam pemilu itu tidak terselenggara dengan baik. Dan rangkaian proses menuju pemilu itu diwarnai dengan apa yang oleh Profesor Mark Tushnet di Harvard Law School sebagai constitutional hardball. Permainan konstitusional secara kasar dan agresif dengan pendekatan kekuasaan itu sendiri. Itu pertama. Yang kedua adalah pemilu 2024 menandai robohnya nilai, etika, dan moral bangsa.
etika diinjak-injak, kekuasaan dan ketamakan dirayakan, sehingga bangsa ini tumbuh menjadi satu bangsa tanpa jiwa. Nation without soul, satu bangsa tanpa karakter. Nation without character. Pertumbuhan Indonesia menjadi satu bangsa tanpa jiwa, tanpa karakter, terjadi pada pemilu ketika nepotisme menjadi satu kewajaran. Ketika nepotisme menjadi satu kenormalan baru. Sehingga rakyat tidak bisa membedakan apakah nepotisme itu suatu hal yang benar atau salah. Baik. Batas-batas antara baik dan buruk, benar dan salah menjadi blur, menjadi remang. Oke. Sehingga ini mengakibatkan kita kehilangan panduan moral untuk menilai mana yang baik dan buruk, benar dan salah. Karena apa? Karena kita menjadi permisif terhadap berbagai penyimpangan moral. Penyimpangan moral menjadi satu kebiasaan, menjadi habit, dan akhirnya menjadi satu kenormalan baru. Dan terakhir, ketiga adalah praktek abuse of power. Penyelewengan kekuasaan itu sendiri. Politik cawe-cawe itu adalah penyelewengan kekuasaan yang sangat brutal. Karena apa? Karena kata dua profesor di Harvard, Profesor Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt, politik cawe-cawe itu merusak norma demokrasi yang tidak tertulis, unwritten norms of demokrasi. Karena apa? Demokrasi itu menuntut bukan sekedar aturan, tapi has to be reinforced, harus diperkuat dengan apa yang disebut dengan institutional forbearance. Kesabaran institusional untuk tidak melakukan intervensi terhadap berbagai lembaga lain. Karena itu intervensi terhadap berbagai lembaga lain dalam kerangka demokrasi itu adalah satu hal yang bertentangan dengan norma demokrasi. Karena itu saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama kepada kalangan terdidik, untuk menjadi apa yang kalangan akademisi sebut sebagai friends of court, para sahabat pengadilan itu sendiri. Kita berkolaborasi untuk menjadi para sahabat pengadilan, untuk turut serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran ini harus tegak kembali dan di tangan para hakim di Mahkamah Konstitusi mereka dipikul satu tanggung jawab besar, tanggung jawab kenegarawanan. Baik. Untuk menegakkan keadilan dan kebenaran karena itu yang menjadi bangsa ini bisa bangsa maju. Oke, mendorong amicus curiae begitu ya, sahabat peradilan. Kalau memang pemilu kemarin itu menyisakan luka yang mendalam, Pak Sukidi, tapi kan tentu tidak bisa pembelahan itu terus saja dibiarkan gitu. Kita sudah harus move on. Bagaimana kemudian caranya untuk rekonsiliasi itu bisa terjadi? Tentu saja kita saling memaafkan itu adalah nilai luhur bangsa ini. Tapi maafkan itu tidak lantas kita menghapus semua praktek kecurangan yang terjadi. Praktek kecurangan, praktek politik uang, praktek kekuasaan yang merusak sendi-sendi kehidupan bernegara harus diselesaikan secara beradab. Dan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga terbaik di mana kita mengharapkan satu titik keadilan dan kebenaran. Karena itu tugas dari para hakim ini sangat mulia dan kita menuntut mereka untuk berpegang teguh pada akal budi dan hati nurani. Karena ini dua panduan yang membimbing para hakim untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Sekali mereka dapat intervensi kekuasaan, maka mereka telah berbuat zalim. Karena itu mereka harus berpegang teguh pada akal budi dan hati nurani agar fajar keadilan itu terbit dari Mahkamah Konstitusi. Itu menjadi harapan kita bersama begitu ya. Kita nantikan bagaimana keputusan dari Mahkamah Konstitusi soal itu. Saya ke Pak Haji. Pak Haji, banyak tradisi untuk merekatkan kembali ikatan sosial. Lalu bagaimana sebetulnya membawa nilai tradisional itu menjadi budaya kita berbangsa? Wah, ini menarik. Saya tadi isunya mengenai pemilu dan hal-hal yang sifatnya masa kini modern, kita menganut demokrasi, walaupun disampaikan tadi demokrasi itu adalah cara untuk mencapai kemakmuran saja, alat saja.
lalu tiba-tiba kita bicara soal apakah suatu yang berasal dari tradisi di masa lalu bisa tetap relevan di masa kini, terutama dalam konteks bagaimana menjaga integrasi nasional ya. Pasca pemilu ya. Saya ini karena pas Lebaran juga ya, ini saya ingin mendekatinya dari sisi dua hal ya sebenarnya. Yang pertama budaya politik kita, tapi tadi secara tajam sudah diulas sebagian besar oleh Pak Sukidi ya mengenai norma atau kalau saya bilang social atau political values ya, yang bagian utama dari budaya politik yang tengah berubah ya, tengah berubah. Berubahnya ke positif atau negatif tadi sangat jelas yang disampaikan Pak Sukidi. Tapi satu poin juga yang kita pelajari dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia atau kalau lebih lama lagi bangsa Jawa, kekuasaan itu selalu berdarah-darah. Ya, budaya politik Jawa untuk tidak mengatakan Indonesia di masa lalu adalah namanya apa ya, Mas Sukidi, tumpas kelor ya. The winner takes it all. Yang menang ambil semuanya. Yang kalah hilang gitu aja. Dan ini di masa yang belum terlalu lama di Indonesia, di Republik Indonesia juga terjadi ya, terutama post 65 ya. Hilang, yang kalah hilang aja gitu ya. Dan sampai Orde Baru seperti itu ya. 98 kayaknya hilang tapi muncul pelan-pelan ya. Pada masa Pak Jokowi nampaknya ada gagasan yang kalah tidak perlu hilang ya, tapi kemudian ditarik masuk, dirangkul. Saya tidak mengatakan itu adalah budaya politik baru, tapi di permukaan terlihat ada seperti itu. Tapi tadi Pak Sukidi sampaikan di the very core dari budaya politik tadi, yang value tadi, ada yang berubah yang mesti dihati-hati ya. Jangan lihat di permukaan yang kesannya sudah menyatu, tapi ada perbedaan hakiki yang mesti diperhatikan benar-benar. Nah, lalu pertanyaannya, apakah hal-hal yang selama ini kita lakukan sebagai bagian dari tradisi bisa mengikat itu semua? Ya, kalau saya tadi sampaikan, beberapa tradisi kita terkait dengan budaya politik, hati-hati loh, kejam. Ya, tapi di sisi lain kita tahu di dalam kehidupan sosial kita, ini saya ingin masuk kepada hal yang kedua. Yang pertama budaya politik, yang kedua kita melihat berbagai hal itu sebagai satu ritual ya. Jadi pemilihan umum, pemilu itu ritual. Suatu upaya untuk mentransform komunitas dari satu kondisi ke kondisi yang lebih baik lagi. Dan individu-individu di dalam komunitas itu memasuki satu fase-fase tertentu ya. Fase di isolasi, lalu kemudian fase yang transisi. Kalau dalam bahasa saya di antropologi itu ada fase liminalitas ya. Gonjang-ganjing status peranan yang tidak begitu clear. Barangkali hiruk pikuk pemilu kemarin bisa merepresentasikan siapa kawan, siapa lawan, tiba-tiba kesana kemari. Beda dengan struktur yang sebelumnya ada. Ya. Lalu segera sesudah tahap liminalitas itu selesai, mestinya kita masuk ke tahap yang namanya post liminalitas, yaitu tahap inkorporasi. Di mana ada struktur baru, individu-individu masuk ke dalam struktur baru. Walaupun seringkali struktur lama juga masih berperan, tapi kita bicara karena kalau ritual biasanya transformasi ya, ada sesuatu yang baru. Dalam hal ini kepemimpinan nasional. Nah, kalau kita melihat pemilu sebagai satu ritual, barangkali, nah, kalau kita lihat, ya ini persis tadi teasernya sampaikan, Lebaran kali ini bermakna penting ya, karena pas selesai pemilu, selesai Lebaran pada salam-salaman, apakah setelah pemilu terlebih kita elit bisa... politiknya. Elit politiknya salam-salaman itu apakah menunjukkan inkorporasi, tahap inkorporasi, atau ada value ya tertentu yang demikian berbedanya, yang walaupun sudah salaman tapi sebenarnya di dalamnya masih ada persoalan. Nah, itu dia. Oke. Ya. Oke, jadi bisa saja itu dimaknai dua begitu ya, apa yang di depan panggung dan juga di belakang panggung, tapi kita masih akan nunggu bagaimana begitu ke depannya, apakah benar rekonsiliasi secara nasional itu akan terjadi. Kita akan lanjutkan diskusi usai jeda, tetap bersama kami di Visi Negarawan. Kembali bersama kami di Visi Negarawan, pemirsa, kami melakukan polling di media sosial. Hasilnya mayoritas responden menilai
tradisi gotong royong masih menjadi identitas bangsa. Itu mayoritas mengatakan masih, yaitu 81%, dan menyatakan tidak 19%. Saya ingin ke Pak Sukidi. Pak Sukidi, dalam pidato 1 Juni 1945, Bung Karno itu menyatakan inti Pancasila adalah gotong royong. Nah, benarkah sebetulnya semangat ini masih terawat di tengah masyarakat sampai dengan saat ini? Memang pada pidato 1 Juni 1945 itu yang menandai pidato lahirnya Pancasila. Bung Karno memberikan satu penegasan bahwa negara yang hendak kita dirikan adalah negara gotong royong. Karena itu Bung Karno mengajak kita untuk menyelesaikan karya, gawe, usaha, amal secara bersama-sama. Semua untuk semua, dan untuk kebahagiaan bersama, untuk kesejahteraan bersama. Jadi gotong royong itu spiritnya memang untuk co-prosperity dan untuk co-happiness, untuk kebahagiaan bersama dan sekaligus untuk kesejahteraan bersama. Memang pada tingkat masyarakat di akar rumput, gotong royong itu masih berfungsi secara tradisional. Masyarakat mau mendirikan rumah, dikerjakan secara gotong royong. COVID juga mereka saling menopang satu sama lain. Ya. Kemudian ada tetangga yang meninggal, mereka sigap untuk membantu satu sama lain. Itu memang tercermin pada masyarakat yang masih di pedesaan. Di perkotaan tidak lagi? Di perkotaan saya kira mengalami satu erosi, satu kemunduran. Tapi kalau kita melihat gotong royong dari sudut pandang lain, maka sebenarnya tidak tercermin gotong royong yang diamanahkan oleh Bung Karno. Karena apa? Karena struktur ekonomi masyarakat kita itu justru mengalami satu kesenjangan. Ada kelas miskin, ada kelas kaya. Yang terbesar itu ada kelas tidak miskin, tapi juga kelas tidak kaya. Kelas menengah. Kelas menengah ini mau jadi kaya susahnya minta ampun, tapi mereka rentan untuk jatuh miskin. Nah, ini sebenarnya yang memberikan satu kekhawatiran. Karena apa? Karena proyeksi dan orientasi utama pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sambil mengesampingkan demokrasi dan bahkan membunuh demokrasi hanya menghasilkan satu struktur masyarakat yang timpang. Masyarakat miskin, masyarakat yang kaya tapi jumlahnya amat sangat sedikit. Tapi yang terbesar adalah masyarakat kelas menengah. Mereka susah sekali untuk naik kelas menjadi kaya, tapi mereka rentan untuk jatuh miskin. Di kondisi sosialnya memang ada gap yang sangat besar begitu ya, gapnya yang dikatakan oleh Pak Sukidi. Tapi kalau gotong royong di ranah politik itu baik atau tidak sebetulnya Pak Sukidi? Nah sebenarnya itu mulia asalkan politik dimaknai sebagai satu kebijakan publik yang menuntut pemerintah, lembaga swasta, lembaga pendidikan, dan lembaga-lembaga ormas Islam, ormas keagamaan untuk bergotong royong mengatasi kemiskinan, mengatasi stunting, memberikan pendidikan yang berkualitas, dan sekaligus menciptakan pekerjaan yang bagus. Kalau gotong royong diorientasikan pada aspek ini, maka akan menjadi produktif. Tapi kalau gotong royong hanya dimaknai secara karikatural, saya kira tidak akan punya dampak sosial yang besar. Nah, kita sebenarnya menuntut gotong royong yang mampu mengatasi kesenjangan yang terus meningkat ini. Dengan memberikan satu pekerjaan yang berkualitas, akses kesehatan terutama pada kelompok fakir miskin dan terutama kelas menengah. Karena kelas menengah ini adalah kelas yang jumlahnya paling besar, tapi tidak begitu diperhatikan dalam kebijakan pemerintah.
Sehingga mereka menjadi kelas yang sebenarnya amat sangat sulit. Karena apa? Karena mereka tidak memperoleh perhatian yang cukup dari pemerintah. Ya, karena perlindungan sosial pun tidak menjamah mereka begitu ya? Iya, betul sekali. Oke. Dan bahkan pemerintah fokus pada kelompok miskin, tetapi hasilnya juga tidak kelihatan. Kemiskinan tetap lumayan tinggi, 25 juta lebih, dan mereka dana hampir 500 triliun yang dipakai untuk mengatasi kemiskinan, itu habis untuk biaya rapat, biaya studi banding, sehingga target langsung kepada masyarakat miskin itu amat sangat kecil. Begitu juga program stunting, mengalami nasib yang sama. Jadi itu sehingga contoh bagaimana kebijakan pemerintah itu tidak efektif untuk mengatasi kemiskinan dan stunting, tapi juga tidak menyediakan kebijakan yang responsif terhadap kelas menengah yang jumlahnya cukup besar ini. Oke, jadi masih banyak sekali PR bangsa ini terkait dengan kesenjangan sosial begitu ya. Saya ingin ke Mbak Devi, bisakah kita sebetulnya menjaga semangat kebangsaan di tengah persoalan kesenjangan sosial yang sangat besar tadi? Ya, menarik misalnya kalau kita melihat isu politik yang sebenarnya dalam konteks sosial masyarakat akar rumput. 4 bulan terakhir saya juga turun ke satu kawasan yang memang menjadi kantong pemilih terbesar di negeri ini dan melihat bahwa politik itu sesuatu yang langitan sekali. Pada akhirnya masyarakat di bumi yang menapak tadi itu punya tantangan persoalan lain yang mau event politiknya seminggu sekali atau 5 tahun sekali, itu sesuatu yang akan terus mereka hadapi yang harapannya dalam konteks nanti kita sudah melahirkan negarawan, ini perlu lebih serius untuk masuk ke isu akar rumput. Ada 2 persoalan yang akarnya cuma satu, yaitu persoalan sumber daya manusia. Ini sesuatu yang memang tidak seksi. Politisi manapun punya kecenderungan untuk menghindar dari isu SDM. Kenapa? Karena dampaknya itu baru 20 tahun paling cepat, 30 atau 40 tahun kalau belajar di negara-negara maju. Investasi jangka panjang ya. Jarang sekali orang mau pakai istilah cawe-cawe untuk urusan itu. Padahal ini akan jadi persoalan luar biasa. Salah satunya kalau kita kemarin bicara profil pemilih, 6 dari 10 pemilih Indonesia adalah anak muda. Dan tahu apa yang terjadi dengan anak muda hari ini? Mereka terjerat pada 2 isu yang sangat bahaya yang merupakan laten, tidak ada yang membicarakannya di ruang-ruang publik maupun ruang-ruang politik, yaitu satu judi online dan yang kedua pinjol. Ini 2 hal yang real mau masyarakat yang di ujung manapun, kita mengingat penetrasi internet kita juga sangat baik, yang sayangnya tidak diimbangi dengan kemampuan sumber daya manusia kita untuk menilai konten mana yang bermanfaat buat saya, mana yang tidak, yang ujungnya ini akhirnya menjerat masyarakat yang lagi-lagi isu ini merupakan kesenjangan dengan isu besar, bicara visi, bicara politik dan sebagainya. Oleh karenanya harapan saya bagi pemerintah ke depan, tolong pilih saja isu-isu itu tidak terlalu banyak untuk pembangunan, pilih beberapa isu tapi tolong bangun sesuatu yang sifatnya sangat mendasar yang mudah-mudahan bisa melepaskan potensi terjerembabnya sumber daya manusia kita pada kubangan masalah yang jauh lebih besar di masa datang. Jadi sebetulnya tidak tersentuh apa yang menjadi akar persoalan itu sendiri begitu ya? Hari ini dalam konteks tadi pemilih 6 dari 10 pemilih di Indonesia hari ini adalah masyarakat kita adalah orang muda. Yang mereka punya masalah 2 hal di bawah ini yang ujungnya nanti ada masalah mental health, ada tadi ada urusan kemiskinan yang sebenarnya tidak perlu harus menjadi miskin kalau sumber daya manusia ini paham betul tentang apa yang harus mereka kapitalisasi, yang bagaimana cara menjadi manusia yang produktif dan sebagainya, yang lagi-lagi jauh dari hingar-bingar politik. Ya, walaupun tadi dikatakan bahwa butuh lapangan pekerjaan, dikasih pekerjaan yang bagus kalau memang kualitasnya juga dapat sudah uang, tapi mumpuni kalau gitu ya. Hasilnya selalu berhutang karena tidak ada pemahaman dan sebagainya, ujungnya yang tadi atau setiap istirahat bekerja mainnya judo. Ini problem real dan sekali lagi jarang dibicarakan. Oke. Saya ke Pak Haji. Pak Haji, banyak yang prihatin sebetulnya kehidupan modern kita saat ini bisa menggusur tradisi sosial yang menjadi potret empati dan keguyuban masyarakat kita. Nah, sebetulnya seberapa besar ancaman ini terhadap karakter kebangsaan kita? Ini saya sebenarnya suka pertanyaan ke Mas Sukidi tadi. Mungkin ada urusannya dengan yang berikut ini ya. Gotong royong Mas Sukidi. Sebagai antropolog saya mewarisi tradisi riset dan tradisi analisis yang
dibuat oleh Pak Kuncharaningrat ketika beliau melakukan riset mengenai gotong royong tahun 60-an di Jawa Tengah. Saat itu beliau sampaikan ya, sudah ada pergeseran yang luar biasa untuk mengatakan tradisi sekarang sudah berubah. Dan kalau dikaitkan dengan gotong royongnya Bung Karno, terutama Soekarno Muda di awal abad 20, kondisinya beda sekali dengan yang sekarang. Jadi saya mau sampaikan yang Mas Suki dibeberkan tadi sebenarnya intinya adalah gotong royong sudah nggak ada lagi, sudah berubah sama sekali. Kalau kita melihat pada yang pertama, di awal abad 20 ketika Soekarno Muda jalan-jalan ke pedesaan, melihat, merefleksikan kehidupan dia di pedesaan waktu itu gitu ya. Suasananya adalah suasana komunal ya istilahnya ya, di mana sumber daya alam itu dikuasai oleh komunitas bersama-sama. Sehingga yang namanya bekerja ya namanya sama-sama aja. Tidak ada terlibat secara masif, secara sistematis, terstruktur, uang. Nggak ada. Nggak ada TSM di situ ya? Nggak ada uang di situ ya. Jadi tidak melibatkan uang. Yang ada adalah prinsip yang kedua. Yang pertama komunalitas, di mana kepemilikan sumber daya alam itu dikontrol oleh komunitas. Yang kedua prinsip yang menggerakkan mereka bekerja sama tadi, itu adalah prinsip resiprositas. Saya membantu Mbak Devi membantu Mas Sukidi membantu saya, putar begitu. Kalau suatu saat saya membantu Mbak Devi nggak membantu Mas Sukidi, rusak itu jalinan sosial, struktur sosialnya rusak. Karenanya semua orang saling mengontrol untuk itu berjalan tuh ikatan resiprositas satu sama lain. Itu yang dialami Soekarno Muda awal abad 20-an. Nah, ketika tadi disampaikan oleh Mas Sukidi, sekarang ideologinya kapitalis pasar. Sumber daya alam itu dikuasai oleh segelintir kelompok yang makin lama makin kuat, akumulatif, kemudian ada dikotomi yang menguasai makin berkuasa, yang enggak makin termarginalkan gitu. Prinsip resiprositas sudah nggak main lagi. Kalau saya mau kerja di tempat Mbak Devi harus sediakan upah buat saya, begitu-gitu kan. Nah, begitu sudah bermain uang, prinsipnya bukan resiprositas lagi, prinsipnya transaksi. Di politik juga gitu, bantu-membantu. Iya bantu-membantu, tapi prinsipnya bukan resiprositas, transaksional. Nah, apakah itu akan menggerus tadi apa, kepribadian bangsa kita ya, sebagai satu bangsa yang dibangun oleh Soekarno, oleh Bung Karno sebagai bangsa yang berdaulat, adil, makmur, prinsip-prinsip ekonominya gotong royong. Nah, kalau sekarang dilihat ya enggak mestinya. Karena ideologi kapitalisme pasar demikian menyeruak masuk. Nah, apakah itu sudah menggerogoti sendi-sendi berbangsa bernegara kita? Nah, kita mesti kritis lagi. Saya pikir salah satu bagian penting tadi adalah bagian penguasaan sumber daya oleh komunal, community. Nah, kalau sekarang community ditarik ke negara, nah bagaimana negara kemudian mengontrol resources tadi, sumber daya alam tadi, dan kemudian bisa mampu mendistribusikannya ke warga negara, ke individu anggota komunitas ya. Nah, ini persoalan yang saya rasa 50 tahun terakhir ini tidak begitu banyak dibicarakan orang. Jadi tidak ada political will-nya ya? Karena memang ada trauma-trauma kalau negara terlalu masuk menguasai sumber daya alam, itu dekat ke isu-isu sosialis isu ke kiri. Sementara secara politik internasional kita banyak dibantu Barat, harus liberalisasi ke sana kemari. Jadi itu pelan-pelan yang namanya gotong royong, yang namanya resiprositas memang tergerus. Ya. Nah, sekarang kita harus kasih makna baru kepada konsep gotong royong yang masih membayangkan adanya satu resiprositas ya, ikatan sosial yang mengikat kita semua dalam bentuk kesukarelaan, tapi ya bukan basisnya uang ya. Jadi bukan basis transaksi tapi resiprositas. Bagaimana ini bisa dikembangkan lagi menjadi makna baru atau makna kembali ke makna lama dari gotong royong itu sendiri. Atau tradisi lama tadi. Nah, kami melakukan polling begitu ya di sosial media. Mayoritas responden hasilnya menilai sikap toleran masih menjadi identitas bangsa Indonesia. Persis. Nah, ini hal yang baik tentunya begitu ya, kita syukuri bahwa banyak berpendapat demikian. Tapi kita bahas usai jeda, tetap bersama kami di Visi Negarawan.
Kembali bersama kami Divisi Negarawan, kami lakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial. Hasilnya mayoritas responden menilai demokrasi memicu perpecahan. Nah ini dia, mayoritas menjawab ya bahwa demokrasi memicu perpecahan dengan 67%. Kemudian yang menjawab tidak adalah 33%. Menyambung juga hasil jajak pendapat sebelumnya, sebelum kita jeda tadi, bahwa mayoritas responden menilai sikap toleran masih menjadi identitas bangsa Indonesia. Saya lempar ke masing-masing narasumber, mulai dari Pak Sukidi, silakan Pak Sukidi. Kalau dari sudut pandang Islam, ada satu hadis Nabi yang mengatakan bahwa Habbuddin indallahi al-hanifiyah as-samhah. The best religion in the sight of God is toleration. Jadi memang itu toleransi itu agama yang memang dicintai Tuhan. Karena itu kita harus selalu punya komitmen untuk bersikap toleran dan sekaligus bersikap lapang dalam mencari kebenaran. Karena itu semangat apa yang oleh Bung Karno sebut sebagai egoisme agama, itu adalah semangat yang tidak selaras dengan semangat toleransi dan keberagamaan yang lapang itu sendiri. Dan saya kira bahwa toleransi itu bukan hanya panggilan agama, tapi juga panggilan keindonesiaan. Kita ingat kembali pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 ketika Bung Karno menerangkan tentang ketuhanan yang Maha Esa, maka ketuhanan yang dibayangkan oleh Bung Karno adalah ketuhanan yang memberikan kebebasan kepada semuanya dan sekaligus sikap untuk saling menghormati satu sama lain, karena itu menjadi core inti dari spirit toleransi itu adalah semangat untuk bersikap respect satu sama lain dan juga melihat mereka yang berbeda sebagai yang setara terhadap kita, sehingga masyarakat kita yang toleran secara keagamaan itu saya kira patut kita syukuri sebagai anugerah Tuhan. Oke, terkait dengan toleran demikian. Tapi kalau soal tadi jajak pendapat yang terakhir bahwa demokrasi memicu perpecahan, ini apakah karena memang kita belum bisa menjalankan demokrasi yang benar sehingga publik menilainya bahwa demokrasi hanya menimbulkan perpecahan saja? Karena demokrasi kita itu jauh lebih liberal dibanding Amerika. Amerika itu tidak menganut demokrasi langsung, karena para pendiri Amerika khawatir bahwa demokrasi langsung itu justru melahirkan kaum demagog ke puncak kekuasaan. Sehingga mereka punya mekanisme yang disebut dengan electoral college itu. Satu sistem untuk menyaring orang-orang, tokoh-tokoh yang kredibel agar maju ke tampuk kekuasaan. Kita tidak punya mekanisme itu. One man, one vote. Iya, sehingga demokrasi langsung itu bukan hanya menimbulkan satu polarisasi dan permusuhan secara langsung, tapi juga merusak tatanan masyarakat kita menjadi satu masyarakat yang permisif terhadap politik uang, terhadap berbagai penyalahgunaan kekuasaan itu sendiri. Oke, Mbak Devi? Ya, kalau bicara toleransi sebenarnya mundur sedikit ke masa pandemi, kita perlu bersyukur bahwa gotong royong dan toleransi itu tidak lagi mengenal asal desa atau kota. Kita lihat bagaimana negara ini kita perlu membangun optimisme yang terbukti pada saat pandemi, bahkan dibandingkan negara-negara maju sekalipun, kita sukses menunjukkan, mendemonstrasikan keindonesiaan kita dalam konteks saling bahu-membahu tanpa perlu ada orkestrasi politik, semua kemudian saling membantu baik dalam aspek kualitatif di lapangan maupun dalam konteks berbangsa. Tapi pertanyaannya, apakah kita selalu membutuhkan guncangan seperti pandemi untuk kemudian sadar untuk duduk bersama dan bergandengan tangan? Nah, saya harap guncangan itu tidak berasal dari politik, karena tentu saja itu akan sangat kontraproduktif. Artinya apakah ketika lawan atau musuh itu datang dari luar seperti pandemi yang kita nggak ngerti wujudnya, itu yang kemudian berhasil menyatukan. Nah, ini yang harus kita jawab bersama-sama. Tapi sekali lagi mohon koreksi Mas Kwidi dan Prof, akar masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat patron klien
sederhana tadi, yang menurut saya itu satu berkah yang artinya sederhana, tanggung jawab jelas ada di para elit. Nah, oleh karenanya bukan berarti menegasikan posisi saya dan kita semua sebagai masyarakat, tapi elit dalam konteks masyarakat komunal punya peran strategis untuk menjadi tanda kutip kiblat arah bangsa ini. Mari bersama-sama apapun yang dilakukan oleh elit kita dukung, tapi kalau memang ada hal yang kurang baik, mari kita gotong royong juga untuk mengkoreksi. Tapi sebagian pihak yang menilai bahwa perpecahan itu datangnya dari demokrasi, apa yang bisa kita tarik kesimpulannya dari publik yang menilai demikian? Hati-hati, tadi SDM kita seperti yang saya sampaikan ini perlu dibelah lebih dalam. Apa pemahaman mereka tentang demokrasi? Kalau kemudian pemahaman mereka demokrasi hanya ketika pemilu, itu tentu salah. Artinya kita perlu serius juga melihat apakah masyarakat kita paham demokrasi itu seperti apa. Nah, inilah PR elit, sehingga kemudian suatu hari kita melakukan riset lagi, mereka sudah betul-betul paham demokrasi yang kafah itu seperti apa, sehingga kita tidak bisa secara sederhana kemudian menilai bahwa masyarakat kita, oh ternyata masyarakat kita menilai demokrasi tidak baik loh. Karena tadi kalau kita sebagai periset sosial yang turun ke bawah itu tidak sesederhana itu dan pemahamannya masih gapnya atau kesenjangannya masih sangat jauh. Oke. Dan jangan-jangan bukan soal sistem demokrasi yang salah, tapi yang urusannya melakukannya biasanya paling sederhana urusan perut pelaku ini. politiknya. Nah. Oke, urusan perut ya. Oke, nah Pak Haji silakan. Iya, Mbak Devi menarik tadi ya, bahwa kemudian kita tahu bahwa demokrasi itu berasal dari luar konteks sosial budaya kita ya. Dan kalau kita bicara demokrasi dalam kaitannya dengan budaya, nilai-nilai demokrasi, ada banyak sekali nilai-nilai yang demokrasi yang mana yang harus kita inkorporasikan ke dalam tradisi politik kita misalnya ya. Kalau buat saya yang penting adalah bagaimana kekuasaan itu mesti dibatasin. Bagaimana kekuasaan itu harus berorientasi kepada rakyat. Rambu-rambu undang-undangnya lebih diatur kembali begitu ya. Dimasuki disampaikan ya, tapi berorientasi pada rakyat gitu, bagus. Nah, bahwa kemudian konteks lokal kita dalam kesejarahan kita adalah patron klien atau komunal, ada hierarki yang jelas di mana elit, di mana pimpinan itu nature-nya berkuasa dan menguasai. Nah, itu kita dalam konteks seperti itu kemudian datang value yang berasal dari luar. Nah, ini yang perlu diinkorporasikan ke dalam kita dan prosesnya belum selesai sampai sekarang. Hati-hati demokrasi kita tadi disampaikan oleh dua rekan ini masih berproses dan belum sampai kepada satu titik. Dan kalau kita nggak sabar melihat ya demokrasi kayaknya hanya menimbulkan kekacauan saja ya sampai kemudian kita nanti melihat ini. Saya harap kita bukan bangsa atau orang yang baru bersatu ketika ada goncangan seperti Mbak Devi sampaikan. Tapi memang kita berkali-kali terantuk sandungan untuk kemudian masuk ke dalam satu generasi yang lebih baik ya. Tapi saya sebagai antropolog saya sampaikan bahwa ini value yang datang dari luar diinkorporasikan ke dalam satu konteks sosiokultural masyarakat kita yang sebelumnya sudah punya political culture sendiri, budaya politik sendiri yang berbeda. Jadi prosesnya masih berjalan sampai sekarang, proses penemuan demokrasi kita yang berbasis pada konteks sosial kultural kita. Oke, dan semoga momentumnya datangnya sekarang gitu ya. Momentumnya mudah-mudahan selesai. Lebaran, pemilu, COVID, mudah-mudahan selesai sudah itu ya. Oke, kita nantikan bersama ya. Semoga benar-benar rekonsiliasi nasional itu tercipta dari elit politiknya yang sama-sama bergotong royong itu tadi sebagai nilai tradisi kebangsaan kita. Bukan bertransaksi ya. Bukan bertransaksi, betul. Baik, terima kasih kepada semua narasumber, Pak Haji, kemudian Mbak Devi dan juga Pak Sukidi atas diskusinya malam hari ini. Dan pemirsa, esensi pemilu adalah kontestasi pilihan sehingga perbedaan menjadi sebuah keniscayaan. Rakyat disodori visi dan misi untuk membentuk persepsi demi meraup simpati. Saat berpidato menanggapi kemenangan Donald Trump dalam Pilpres Amerika Serikat 2016, Barack Obama mengingatkan bahwa kalah menang dalam kompetisi demokrasi adalah hal yang biasa. Bagi politisi, pemilu adalah sebuah siklus pertandingan. Mereka berlomba mencari dukungan, bila kalah strategi akan dievaluasi, melakukan perbaikan di sana-sini, dan 5 tahun yang akan datang bertanding kembali. Sayangnya tidak sedikit rakyat jelata yang menganggap politik adalah segalanya. Perbedaan pilihan berpotensi memicu perpecahan, bahkan memantik pertikaian.
Di setiap arena para atlet saling serang sekuat tenaga. Namun di akhir pertandingan yang kalah dan menang harus saling bersalaman. Artinya apapun hasil kompetisi jangan sampai menyisakan sakit hati. Saya Vera Bahasuan pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.